Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bekti Kurniawan selaku fasilitator saya. Yang saya hormati pula Bapak Abdul Madian selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya Pak Mutahar SPDI. Jadi pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan perdana dari tahap supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Berikut ini merupakan kegiatan pra-observasi saya. Assalamualaikum Pak Guru, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi. Sehat Pak Guru? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Guru, lagi ngapain ini ceritanya? Ya, lagi ada jam kosong ini. Ada jam kosong, baik, terima kasih Pak Guru ya. Jadi kalau boleh saya minta waktunya sebentar Pak Guru ya. Saya minta waktunya sebentar. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Ya Pak Guru. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan kemarin ya, saya sudah ceritakan bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Pak Guru gitu ya. Nanti dalam mengembangkan serta meningkatkan kompetensi Pak Mutahar yang berkaitan tentunya dengan kompetensi mengajar ya. Nah, pada kegiatan pra-observasi ini Pak Guru tujuannya untuk melihat sejauh mana sih kesiapan Pak Guru begitu, Pak Mutahar dalam melaksanakan pembelajaran, proses pembelajaran. Nah, dari ngobrol kita hari ini maunya bagaimana ini? Jadi apa Pak Mutahar yang harapkan dari perbincangan atau obrolan kita ini? Ya, yang saya harapkan setelah ini kita dapat berbincang-bincang, tukar pikiran atau masukan dari Pak Dani maupun sebaliknya. Selain itu juga saya juga mengharapkan saran dari Pak Dani untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran saya di kelas supaya menjadi lebih baik lagi. Oke, baik Pak Guru. Jadi Pak Mutahar yang mengharapkan kita saling berbagi informasi gitu ya, sharing lah terkait dengan pembelajaran yang akan Pak Mutahar lakukan ya. Jadi semoga saya bisa membantu ya. Mudah-mudahan saya bisa membantu. Juga nanti Pak Mutahar merasa gimana ya, seperti merasa terbebani juga begitu ya dengan kegiatan observasi ini. Santai saja ya. Jadi kalau boleh saya tahu, kira-kira besok Pak Mutahar mau nyampaikan apa ini ceritanya? Ya, yang materi yang saya sampaikan adalah hidup rukun, saling memaafkan orang lain. Hidup rukun dan saling memaafkan orang lain gitu ya. Oke Pak Guru, jadi materinya gitu ya tentang hidup rukun ya dan saling memaafkan orang lain gitu ya. Jadi kalau boleh saya tahu ini kira-kira tujuan pembelajaran dalam materi tersebut yang Pak Mutahar susun ini bagaimana? Ya, tujuan pembelajaran yang sudah saya susun adalah peserta didik itu dapat menyatakan penyesalan dan memaafkan orang lain. Jadi gitu. Tujuannya nanti setelah proses pelajaran peserta didik mampu memaafkan orang lain gitu ya. Menyesal gitu ya terhadap kalau ada perbuatan yang salah seperti apa gitu ya. Nah, jadi siswa dapat memaafkan orang lain gitu ya Pak ya. Jadi sejauh ini pasti Pak Mutahar sudah melakukan beberapa persiapan lah begitu untuk kegiatan proses pembelajaran besok itu ya. Kira-kira persiapan yang sudah Pak Guru lakukan itu seperti apa nih persiapannya? Ya, persiapan untuk pembelajaran besok saya sudah menyiapkannya, perangkat pembelajaran baik itu modul ajar, media, LKPD ataupun evaluasinya Pak. Ya. Oke, jadi saya kira sudah cukup lengkap ya. Pak Mutahar merencanakan gitu ya persiapannya ya terkait dengan pembelajaran besok ya. Nah, dari sini tentu ada beberapa kira-kira materi yang kesulitan begitu ya, materi yang kesulitan untuk pembelajaran ketika mau menyampaikan besok gitu ya, dan siswa itu sulit menangkapnya. Nah, dari sini
kira-kira materinya berkaitan dengan apa yang kira-kira ada siswa yang merasa kesulitan begitu Pak? Ya, dalam pembelajaran agama Islam, Ya. ini kan kemampuan anak itu berbeda-beda. Ada yang menangkapnya mudah, ada yang menangkapnya sulit. Ya, cepat gitu ya. Ya, cepat begitu. Ya, ada yang menganggapnya juga sulit untuk memahaminya. Ya. Seperti itu mungkin Pak. Oh, berarti kemampuan anak yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang cepat, ada yang mudah atau lambat, Sulit. ada yang sulit gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi kira-kira Pak Mutahar yang ini siapa namanya yang akan disampaikan berarti dari kesiapan belajar siswa begitu Pak ya. Nah, di sini Pak Mutahar melihat apa namanya ada siswa keterampilan menangkap pembelajarannya bagus, ada yang sedang seperti yang sudah disampaikan tadi gitu ya. Nah, terkait dengan kesiapan belajar siswa yang tadi tingkat kemampuannya itu tentunya Pak Guru sendiri memiliki semacam solusi atau strategi lah itu kita katakan ya, atau model atau metode lah semacamnya itu ya untuk memberikan terhadap anak-anak yang kemampuannya berbeda-beda tadi itu ya. Nah, dalam pembelajaran untuk melakukan besok kira-kira boleh diceritakan strateginya atau model pembelajaran itu seperti apa Pak? Ya, penghubung murid saya itu beragam dalam menangkap pelajaran. Tentunya saya sebagai guru juga harus menyiapkan pembelajaran yang beragam pula Ya. untuk memfasilitasi semua itu, baik yang cepat, yang lambat, ya, yang kurang. Itu saya menggunakan media-media pembelajaran berupa video pembelajaran yang menarik dan mengurangi sedikit ceramah. Pada proses pembelajaran nanti saya juga akan memasangkan siswa sesuai dengan kemampuan menangkapnya. Ya. Yang cepat dengan cepat, sedang dengan sedang, yang kurang dengan yang kurang. Kemudian saya juga menyiapkan 3 jenis lembar kerja yang gambarnya mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda sesuai dengan kemampuan siswa menangkapnya, begitu Pak. Luar biasa ya, sudah sangat lengkap menurut saya ini persiapannya untuk menghadapi siswa yang kemampuannya berbeda ya. Mulai dari tadi menayangkan video ya, video pembelajaran, kemudian pengelompokannya juga yang berbeda ya, sudah lengkap menurut saya ini ya. Bisa dikatakan jadi metode itu bisa memunculkan pembelajaran berdiferensiasi begitu ya Pak Guru ya. Baik Pak Guru ya. Nah, terkait yang disampaikan ini mungkin ada hal-hal atau yang masih apa namanya kurang begitu. Kira-kira apa saja kira-kira Pak Guru dari yang sudah disiapkan itu? Kira-kira ada nggak yang masih kurang? Ya Pak, jadi terkait dengan modul ajar dan video pembelajaran semuanya masih dalam proses pembelajaran ya, dan masih belum selesai seperti itu. Modul ajarnya belum selesai ya? Baik, oh gitu ya. Jadi kira-kira modul ajarnya sudah dibuat tapi belum selesai gitu ya. Kemudian videonya masih mencari-cari gitu ya. Nah, kira-kira kapan ceritanya ini mau melengkapinya Pak? Setelah ini Pak, Setelah ini ya? Ya, saya akan selesaikan. Baik, luar biasa sekali ini ya. Jadi kira-kira Pak Guru memerlukan bantuan nggak kira-kira? Mungkin nanti saya minta bantuan kepada guru-guru yang lebih senior, atau kalau Pak Dani tidak keberatan membantu saya berterima kasih sekali. Insya Allah saya siap membantu Pak Guru ya. Insya Allah saya siap membantu persiapan Pak Guru. Nah, kira-kira kapan nih mau diobservasi ke kelasnya ini Pak Guru? Insya Allah besok kebetulan saya ada jam di kelas 6, jam pertama dan kedua. Oke. Jadi kalau begitu sampai bertemu di besok di kegiatan observasi Pak Guru ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan dalam proses kegiatan observasi Pak Guru ya. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga proses observasinya berjalan dengan sesuai apa yang kita harapkan Pak Guru ya. Amin Pak. Terima kasih Pak Guru. Sampai bertemu sama-sama. besok di kegiatan observasi ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Guru ya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Dekti Kurniawan selaku fasilitator saya. Yang saya hormati pula Bapak Ahul Madian selaku pengajar praktek saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik lanjutan gitu bersama rekan saya Pak Guru Pak Mutahar SPDI. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan terakhir itu dari tahapan supervisi akademik, yaitu pasca observasi. Jadi berikut merupakan kegiatan pasca observasi yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan sebelumnya Pak Guru atas kesempatan dan kesediaannya gitu ya. Telah berdiskusi dengan saya. Terima kasih Pak Guru. Baik Pak Guru, nah di sini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi gitu ya. Sebelumnya kemarin pra observasi, sekarang pasca observasi bersama Pak Guru di sini terkait dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas gitu ya. Nah di sini Pak Mutahar dapat bercerita, kita ngobrol santai saja ya. Dan nanti dari ngobrol-ngobrol kita ini di pasca observasi ini kira-kira apa nih yang diharapkan Pak Guru? Ya, yang saya harapkan dari diskusi kita kali ini kita dapat berbincang-bincang, sharing dan masukan dari Pak Dani terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi Pak. Baik Pak Guru. Jadi Pak Mutahar di sini ingin kita sharing gitu dan masukan ya terkait apa yang sudah dilaksanakan tentunya di proses pembelajaran gitu ya. Apa yang perlu Pak Mutahar perbaiki dari pembelajaran tadi gitu. Nah di sini Pak Guru saya mau tahu dulu ini Pak Guru, bagaimana sih perasaannya Pak Mutahar setelah mengajar tadi gitu. Rasanya gimana? Ya, saya merasa lega Pak terkait dengan pembelajaran yang saya sudah rencanakan, modul ajar yang jauh lebih baik, merancang media yang jauh lebih baik. Saya juga alhamdulillah merasa bahagia melihat anak-anak itu yang antusias sekali ya dalam belajarnya dari sebelumnya, seperti itu. Oke Pak Guru, saya juga melihatnya seperti itu ya Pak Guru. Nah di sini saya ingin bertanya ini Pak Guru ya, apakah kira-kira rencana perbaikan Pak Mutahar yang sampaikan kepada saya saat pra observasi kemarin itu ya, kira-kira apakah sudah tercapai di sini Pak Guru? Sudah Pak, insya Allah. Kemarin saya merencanakan untuk menggunakan benda konkret sebagai media, kemudian membuat video pembelajaran yang menarik dan membuat LKPD sesuai dengan kemampuan siswa. Nah kemarin saya juga sudah menggunakan itu Pak, seperti menggunakan atau menayangkan video pembelajaran yang menarik dan menggunakan LKPD yang sesuai dengan kemampuan mereka. Artinya semua yang sudah saya rencanakan insya Allah saya lakukan pembelajaran tadi Pak. Oke Pak, ya, luar biasa Pak Guru ya. Jadi Pak Mutahar sudah rencanakan itu, tahapannya sudah sesuai dilaksanakan itu Pak Guru ya. Baik Pak Guru ya, sudah tadi merasa pelajaran sudah sesuai seperti itu ya. Nah di sini Pak Guru terkait dengan ini tujuan pembelajaran yang sudah dibuat itu, apakah sudah tercapai atau belum? Ya, untuk tujuan pembelajaran yang kemarin saya menuliskan ya agar peserta didik itu dapat menyatakan penyesalan atau memaafkan orang lain, dan saya rasa tujuannya tercapai. Alhamdulillah juga saya melihat dari kegiatan pembelajaran yang saya sudah koreksi dan hasil evaluasinya insya Allah ya lumayan baik, dan anak-anak juga sudah mampu menyatakan penyesalan dan memaafkan orang lain. Seperti itu. Baik Pak Guru ya, luar biasa ya. Jadi tujuan pembelajaran yang diharapkan sudah tercapai gitu ya. Nah di sini Pak Guru, mari kita sama-sama coba identifikasi lah Pak ya.
terkait dengan pembelajaran tadi ya Pak Guru. Apa nih ya, yang Pak Guru rasakan sudah baik itu apa dipertahankan, kemudian yang masih kurang itu untuk diperbaiki Pak Guru? Ya, yang saya rasa sudah baik Pak, pembelajaran yang kontekstual yang saya lakukan sudah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga saya juga menggunakan benda konkret sebagai video pembelajaran yang menarik sesuai dengan keadaan sekarang. Di sini juga saya juga sedikit mengurangi yang namanya ceramah dan menjadikan murid itu sebagai subjek pembelajaran. Menurut saya itu sangat baik dan alhamdulillah sangat baik gitu. Baik Pak ya. Jadi sudah menyampaikan hal yang sudah baik ya, dan Pak Guru lakukan seperti itu, menggunakan media pembelajaran tadi ya, sesuai dengan ini keadaan sekarang ya, kodratnya begitu ya Pak Guru. Karena anak-anak sekarang kita ketahui dia lebih banyak anak-anak lebih banyak suka nonton gitu ya, nonton video tentunya yang terkait dengan pelajaran ya, dan mengurangi ceramah seperti itu Pak Guru ya. Nah kalau ini Pak Guru, yang masih kurang dan perlu ini untuk ditingkatkan kira-kira seperti apa Pak Guru? Ya, dari pembelajaran tadi saya rasa masih kurang, mungkin dari segi pembelajaran yang berdiferensiasi ini ya Pak ya, seperti itu. Saya rasa masih belum atau kurang siap dalam menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Artinya walaupun saya sudah lakukan, saya harapkan itu, tapi saya rasa masih belum maksimal ya, seperti itu mungkin Pak. Oke Pak Guru ya, jadi bisa saya tangkap di sini di proses berdiferensiasinya belum maksimal gitu Pak Guru ya. Nah yang ingin saya ketahui lebih lanjut di sini Pak Guru terkait dengan area pengembangan diri begitu ya, yang ingin Pak Guru lakukan seperti itu ya. Jadi, nah di sini Pak Mutahar menyampaikan masih kurang katanya tadi dalam proses pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Nah untuk memperbaiki itu Pak Guru ini pasti memiliki metode atau strategi supaya proses pembelajaran berdiferensiasi itu bisa tercapai lah gitu Pak Guru ya. Nah kira-kira pasti ini punya strategi atau cara-cara lah untuk melakukan perbaikan ini supaya proses berdiferensiasi itu bisa terlaksana. Kira-kira boleh nggak menceritakan rencananya seperti apa Pak Guru untuk memperbaiki? Ya Pak Dani, terkait dengan perbaikan diri saya, insya Allah saya akan belajar menggali ilmu, menambah pengalaman. Kedepannya saya juga akan rutin mengikuti platform Mengajar Merdeka, PMM ya PMM seperti itu, mencari referensi di guru berbagi atau YouTube. Kemudian saya akan lebih aktif lagi dalam mengikuti webinar pendidikan, dan kebetulan juga kami di Kami Agama sudah ada seperti itu mungkin Pak. Luar biasa, bagus sekali rencananya Pak Guru ya. Jadi ada tadi strategi misalnya yang saya sampaikan mengakses PMM, kemudian berbagi, kemudian ada ini KKG PAI gitu ya, luar biasa ya, di sekolah maupun di tingkat gugus gitu ya, tingkat kecamatan malahnya, dan mengikuti webinar seperti itu ya. Nah terkait dengan rencana tersebut Pak Guru, kira-kira kapan ini Pak Mutahar akan memulai gitu ya, beberapa kapan mulai kira-kira, terus kemudian berapa lama kira-kira target untuk melakukannya? Untuk pelaksanaannya itu insya Allah secepatnya dalam waktu dekat ini ya, sekitar kurang lebih 3 atau 4 hari lah Pak. Seperti itu. Seperti itu Pak ya. Ya baik. Nah harapan saya Pak Mutahar bisa ini mencatat lah ya rencana-rencana yang yang akan dilakukan gitu ya. Catatan kecil gitu Pak ya, supaya ini maksudnya supaya tidak lupa gitu.
Nah selanjutnya Pak Guru terkait dengan ini yang Pak Mutahar sampaikan tadi, kira-kira siapa nih yang menjadi semacam sumber inspirasi seperti itu Pak Guru ya, atau yang akan Pak Guru ajak untuk ini berbagi, berkolaborasi seperti itu ya, untuk minta bantuannya. Ya mungkin nanti saya akan minta bantuannya pada kepala sekolah, kemudian lebih intensnya akan berkolaborasi mungkin ya dengan rekan-rekan guru yang ada di komunitas tertentu. Terutama ini saya perlu masukan juga dari Pak Dani yang sudah sejauh ini saya melihat sudah sangat luar biasa ya, baiknya dari pengalaman maupun kompetensinya. Baik, terima kasih Pak Guru. Sebenarnya sama juga ya, saya juga masih dalam proses pembelajaran juga ya. Nah, saya juga di sini mengajak Pak Mutahar begitu ya, untuk selalu kita belajar bersama. Tentunya kita akan mengupdate informasi tentunya ya, supaya apa-apa yang terjadi perubahan baru begitu bisa kita pelajari seperti itu ya. Nah, kemudian Pak, ini terkait dengan rencana tadi ini, apakah Pak Guru sudah menyiapkan gitu seperti catatan-catatan khusus lah gitu ya dari rencana itu, dan kapan ini kira-kira akan memulainya Bu? Ya terkait dengan hal itu saya belum menyiapkan Pak, ini insya Allah setelah ini saya akan langsung menyusunnya Pak. Oke, baik Pak Guru ya. Mudah-mudahan ya Pak Mutahar secepatnya bisa menyelesaikannya gitu ya. Nah, dari yang sudah Pak Mutahar ini sampaikan tadi, kira-kira ada nggak hal-hal yang ini masih menjadi beban atau semacam mengganjal gitu ya, ini yang ingin Pak Mutahar sampaikan gitu? Ya saya rasa sudah semuanya Pak. Tadi alhamdulillah Pak Dani sudah mau berbagi dengan saya. Kemarin ketika praobservasi, dengan praobservasi tersebut saya bisa mengetahui bagaimana menyiapkan proses pembelajaran sebelum dimulai, dan seorang guru itu harus kreatif dan inovatif mungkinnya dalam menentukan strategi pembelajaran, karena kemampuan siswa yang berbeda tentunya strateginya itu harus kreatif, sehingga tujuan pembelajaran itu semua bisa tercapai. Baik Pak Guru ya. Oke begitu Pak Guru ya. Jadi semoga rangkaian kegiatan supervisi kita ini Pak Guru ya, yang kita lakukan semoga bermanfaat gitu ya, dan membantu Pak Guru tentunya ya untuk semakin mengeksplor kemampuannya dan berkembang gitu ya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Pak Mutahar ya atas kesempatannya ini ya, yang sudah disampaikan, dan tentunya kesediaannya ya untuk proses ini supervisi akademik ini ya, atau ini coaching gitu ya Pak Mutahar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang semakin lebih baik begitu ya. Kalau slogan kami di pendidikan guru tunggal itu adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan ya. Semoga kita bergerak tentunya dengan harapan dan tujuan pendidikan di Indonesia akan semakin maju. Terima kasih Pak Guru ya. Jadi demikianlah rangkaian kegiatan coaching supervisi akademik di tahap pasca observasi bersama rekan saya Pak Mutahar SPDI. Hari ini saya berterima kasih tentunya, dan semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Guru atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.